Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria dengan NIM C0D018003. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat tentang pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama, investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang pertama, entitas asosiasi. SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengakuan signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Yang kedua, entitas anak. SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Selanjutnya, metode pencatatan investasi saham. Yang pertama, metode biaya atau cost method, dan yang kedua, metode ekuitas equity method. Selanjutnya, definisi investasi. Definisi investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekal yang melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Selanjutnya, klasifikasi properti investasi. Berikut adalah beberapa contoh aset dari properti investasi. A. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. B. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunanya di masa depan belum ditentukan. Yang C. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan. D. Dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Dan E. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui suatu atau lebih sewa operasional. Sedangkan contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah yang pertama, properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang B. Properti dalam proses pembangunan untuk pengembangan atas nama pihak ketiga. C. Properti yang digunakan sendiri merupakan aset tetap. D. Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16 aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. Yang E. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.